Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk seluruh subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh guys, suasananya begini guys. Ini pagi-pagi banget nih Mas Tulus lagi rajin, pokoknya hari ini lagi rajin banget. Bangun pagi, langsung mengerjakan step by step semua yang harus dikerjakan. Cover lagu kelar nih, lagi syuting lagi, lanjut untuk vlog reguler nanti sore ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Ketemu sama Mas Teh di edisi hari ini 24 Agustus 2021 dan pastinya ketemu dengan si gemuk yang seksi ini. Si gemuk dan seksi ini. Ya, tolong disimak ya. Si gemuk dan seksi ini. Sehat selalu untuk kita semua, untuk yang ada di Indonesia dan luar negeri, untuk yang sering bolak-balik datang ke sini, please pencet tombol like-nya dulu. Untuk yang sudah nungguin video Mas Tulus, kalau memang baru pertama kali nonton video ini, please pencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya. Dan lagi kalau memang ada perlu atau memang ini penting dan memang ada info yang perlu di-share juga ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan bahas sesuatu yang mungkin sudah banyak dipertanyakan sama teman-teman dari ini yang paling banyak di Indian juga, tapi Mas Tulus close terus karena ada beberapa hal yang memang harus sambung menyambung satu ya. Soal si perempuan yang terus ngiringin Mas Tulus itu, alhamdulillah tadi malam sudah ketemu jalurnya, tapi belum bisa Mas Tulus ceritakan hari ini, belum bisa Mas Tulus angkat cerita hari ini. Jadi mungkin besok atau lusa kita akan bahas dulu ya teman-teman, karena hari ini kita bakal bahas soal mimpi Mas Tulus yang diberikan gunungan sama Eyang Mantep Sudarsono. Jadi banyak banget yang sudah DM nih, Mas Tulus ayo dong yang soal mimpi dengan Ki Mantep. Kira-kira Mas Tulus lihat keanehan nggak soal begini begitu ya. Nanti kita bakal bahas itu, tapi sebelumnya Mas Tulus ucapkan dulu selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Jangan lupa seperti biasa ditunggu sedekahnya dengan tidak dipencet tombol skip untuk iklan yang sedang diputar, atau kalau pendek ya, kalau panjang dilewatin juga nggak apa-apa. Oke? Dan Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan bantuan sedekah untuk nasi box, yang sudah dikirimkan ke rekening donasi Big Tulus Official yang ada di nomor rekening. Teman-teman yang mau ikut partisipasi boleh banget, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer semaksimal yang jenengan mau, minimalnya 10.000 karena satu nasi box kita hargai 10.000. Hamba-hamba Allah yang sudah baik sama Mas Tulus, saya ucapkan terima kasih banyak. Mas Tulus gak bisa ngomong apa-apa, yang sudah donasi, yang sudah membantu Mas Tulus, sudah bagi uang jajan buat Mas Tulus juga matur suwun sangat. Siapapun jenengan, saya ndak bisa sebutkan takut beliaunya tersinggung, tapi intinya matur nuwun, terima kasih sangat, matur sembah nuwun. Semoga yang sedekah, yang sudah ngasih jajan ke Mas Tulus, mudah-mudahan Allah yang menukar rezekinya lebih melimpah, kemudian ditukar dengan kesehatan, diijabah segala hajatnya, dan dimudahkan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Teman-teman yang mau bantu sedekah nasi box masih sangat ditunggu. Kita akan gelar di tanggal 27 Agustus 2021 dan beberapa hari lagi ya. Doakan semoga berjalan dengan lancar. 400 nasi box sementara, dan di rekening donasi ternyata masih ada 4,6 juta yang bisa kita pakai nanti untuk minggu depan atau bulan depan, sambil menunggu teman-teman yang terus bersedekah. Abang Muhammad Ridwan dan keluarga di Malaysia, terima kasih banyak, sehat selalu bersama keluarga besar di sana. Kemudian Bapak Muhammad Teh juga terima kasih, yang punya Singapura selalu support saya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, yang di dalam negeri sampai luar negeri, para TKI TKW terima kasih banyak. Mbak Yanti, Mbak Suprihatin, wis pokoknya sedaya mawon. Mak Sriatun, aku rindu padamu, tumben-tumben isuk mau anak lanang nggih status di komentar gitu, langsung tak mama sehat terus nggih Mas. Pokoknya Mas Sriatun dan juga keluarga besar yang punya Pasir ya Mak ya, Kabupaten Pasir, Kalimantan, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan diberikan kemudahan selalu, sehat terus. Nih ntar kalau ada yang lihat bayangan nih, kemarin ada yang WhatsApp, di belakang lo ada orang deh kayaknya. Mana? Ini bayangan gua kali itu ya.
Jangan terlalu mistis-mistis amat lah ya. Kita kan bahas sesuatu yang dibuat secara santai, jadi nggak usah mistis. Lepas emang gembeng atau nangis, emang Mas Tulus orangnya cengeng, jadi ya kepiye. Kemarin ada yang sedekah aja gini, Mas Tulus ini gitu. Aku langsung nangis. Mas Tulus gini, aku nangis. Itu tuh gimana ya teman-teman ya? Emang wis adatku deh kayaknya. Emang nggak bisa banget main air mata aku tuh orangnya. Kalau kesentuh dikit pasti nangis ya. Sehat selalu buat kita semua. Dan untuk teman-teman yang bisa minyak bidara, insya Allah masih banyak stok, silahkan dilanjut dipesan. Caranya gimana pesan minyak bidara? Harganya berapa? 180.000. Yang mau pesan gimana caranya? Klik kolom deskripsi ada nomor WhatsApp buat kalian yang mau pesan. Ataupun bisa DM juga nggak apa-apa di Instagramnya Mas Tulus di @piktulus_bp2 bintang pantura 2 ya. Di situ ada nomor, ada bisa DM di situ aja. Mau pesan minyak bidara nanti Mas Tulus balas insyaallah ya. Tapi sabar soalnya aduh ya Allah ya Robbi. WhatsApp ki DM ki jumlahi jan Masya Allah. Bingung ngarep jawab aku. Pokoknya intinya sabar dan sabar. Oke? Sebelum kita langsung ke topik pembahasan, Mas Tulus pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber Big Tulus yang akhir-akhir ini semakin sangat banyak positifnya. Jadi semakin kesini semakin baik. Mudah-mudahan semuanya yang tidak suka ataupun suka, saya minta maaf karena konsep acara atau konsep vlog saya memang seperti ini. Jadi ada yang bilang begini, keluh kesuwen lah ke inilah. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf, konsepnya seperti ini. Purun mirsani monggo, saya tidak memaksa. Nggih. Di sini intinya kita sama-sama belajar. Gak ada ceritanya Mas Tulus lebih linuwe, Mas Tulus lebih pinter, Mas Tulus ngajarin, tidak. Kita sama-sama belajar. Aku ranti apa-apa ki lho. Nek aku sombong ki dagingku tok ki. Oh, pirang daging saiki 80 rek. Lek ditimbang aku sekintal ya wis 8 juta dagingku. Tadi sing tak sombongke ya kuwi. Ning nek ilmu aku ranti apa-apa. Wong aku lulusan SD coy. Kita sama-sama orang bawah yang sama-sama belajar menuju ke arah baik ya. Semoga untuk saat ini yang sedang sakit, siapapun jenengan semua di Allah ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Lambiku jadi kenapa kekesalan nek gawe vlog rek isuk mau wis syuting nyuwangi terus. Pokoknya tak dongake kabeh, saya doakan semuanya yang lagi nonton video ini yang mungkin sedang sakit karena Covid, sakit karena apapun, mau sakit karena gangguan jin sekalipun, atas izin Allah, atas kehendak Allah, semoga Allah angkat sakit yang jenengan. Amin ya Allah. Untuk jenengan yang lagi nonton video ini mungkin saat ini sedang susah rezeki, sedang seret rezeki, punya tanggungan hutang, punya tagihan apapun, semoga Allah limpahkan rezekinya dan segera dilunaskan hutangnya. Amin ya Allah. Khususnya Mas Tulus juga yunti hutang. Ya Allah ya Tuhanku, untuk hambamu yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga Engkau berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah, yang lagi nonton video ini dan juga yang lagi mendengarkan ini. Untuk mereka yang lagi nonton video ini, Allah termasuk untuk saya dan juga teman-teman semua yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Engkau dekatkan jodoh terbaik kami ya Allah. Amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rizki, berkah, barokah, bisa digunakan untuk bersedekah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk semangat teman-teman, patuhi protokol kesehatan. Meskipun ini corona menurun, hati-hati. Ada firasat kemarin karena prank doang. Takutnya nanti betul apa yang mereka sampaikan. Ketakutan kita bukan ketakutan karena nanti meledak dan sebagainya, tetapi ini sebagai bahan wacana. Hati-hati ya. Oke, sudah 7 menit. Bumper ini 7 menit ya. Takutnya nanti malah aduh yang lain begini begitu. Oke. Ada yang nanya, Mas Tulus tiang pundi asli ini pun? Saya itu orang Solo, tapi keluarga besar saya pindah di Prawajitu, Lampung, di Tulang Bawang. Saya tuh orang Tulang Bawang, tapi kerjanya di Jakarta. Mas Tulus kerjanya sebenarnya apa toh? Mas Tulus kalau pas lagi nggak PPKM kayak gini, biasanya nyanyi dari panggung ke panggung, yo campur sari, yo dangdut, yo kadang-kadang kalau talent di TV juga yo pernah, paribasannya seperti itu. Neng kalau sekarang nggak bisa kerja karena sedang PPKM, gitu ya. Udah Mas Tulus klarifikasi nggih. Mas Tulus anak kepiro? Mas Tulus anak nomor 5. Adik piro? Loro. Ya, Mas Tulus sebatang kara di Jakarta. Mas Tulus wis ranti wong tuwa, wong tuane Mas Tulus sampun teng surga di Gusti Allah. Amin. Jadi, yang banyak nanya-nanya boleh. Nanti kapan-kapan kita bikin Q&A kali ya autobiografinya Mas Tulus ya. Kalau pada yang mau tanya, soalnya artis iki. Artis dunia gaib. Cerita seputar mimpinya Mas Tulus yang diberikan gunungan dengan yang Mantap Sudarsono. Ada sebuah pesan menarik ternyata teman-teman di balik semua itu. Karena aku sih gini ya, aku kan memang penggemar Ki Seno Nugroho itu sejak
Wes, entah nggak tahu berapa tahun yang lalu, tapi memang aku tuh suka sekali sama beliau. Awalnya dengan Ki Seno Nugroho itu saya suka sekali, dan saya itu berkali-kali memang pingin ziarah ke makamnya Ki Seno Nugroho almarhum, dan nggak ngerti Ki angen-angen apa piye. Karena memang banyak yang minta untuk Mas Tulus, kenapa waktu Ki Seno Nugroho wafat jenengan angkat ceritanya, tapi kenapa pas giliran Ki Mantep Sudarsono kok nggak jenengan angkat? Sebetulnya bukan tidak saya angkat, saya sudah masukkan dalam list daftar vlog saya, tapi belum sempat saya angkat. Nah, baru hari ini saya angkat karena ya satu, kesempatannya untuk membahas itu kan nggak mudah ya teman-teman. Aku harus cari tahu dulu meninggalnya kenapa dan lain sebagainya. Aku harus ini dulu. Jadi harus ada bahasa yang aku tata. Yang soal almarhum Ki Seno Nugroho, aku dihajar habis-habisan sama teman-teman yang penggemar Ki Seno. Seakan-akan aku tuh begini. Padahal isi dalam dari vlogku kan tidak seperti itu. Bahkan almarhum istrinya almarhum Ki Seno Nugroho, Ibu Agnes itu sekarang berteman sama saya di WhatsApp. Istrinya beliaunya loh guys. Jadi tidak masalah, aku like di Instagram, dia masih berteman dengan saya di WhatsApp. Bu Agnes itu selalu ada di WhatsApp saya. Jadi kalau jenengan berpikir saya begini-begini, mungkin jenengan salah. Jadi saya harus mempersiapkan dulu diri dengan betul-betul pembahasan saya supaya nggak salah gitu ya. Nah, saya itu perasaan saya dalam satu malam itu, gumonku kok pas nganu ya, pas tanggal, kalau tidak salah ya teman-teman, pas tanggal 3 di bulan Suro. Tanggal 3 di bulan Suro, dan itu wayahnya sekitar jam setengah 2. Kalau enggak setengah 2 mungkin antara jam 12 ke bawah mungkin Mas Tulus enggak akan angkat cerita ini, karena menurut Mas Tulus enggak ono artinya. Cuma saya sih berpikir angen-angen kutok paling yo, soalnya aku pengen dolan kono. Soalnya aku merasanya itu aku sedang main ke kediaman almarhum Ki Seno Nugroho, dan di situ pun ada almarhum Ki Seno Nugroho juga, dan di dalam mimpi itu saya tidak menyadari kalau Ki Seno sudah meninggal atau sudah wafat. Dan saya juga tidak menyadari kalau yang Mantep Sudarsono itu juga sudah wafat sebelum gitu loh. Aku mimpi datang ke kediaman beliau. Menurutku pribadi sih aku hanya silaturahmi, dan yang mengatakan yang Mantep Sudarsono, saya ingat betul perkataannya, iki penghargaan go kowe sing gelem nguri-nguri budaya meskipun kowe udah asli keturunan lahir di Jawa, ibarat kata begitu. Gimana sih ngomongnya, bahasa Jawanya seperti itulah pokoknya. Gunungan yang dikasih ke aku itu tapi aneh guys, aneh bin aneh. Kalau gunungan wayang itu kan biasanya warnanya agak keemasan ya, coklat keemasan gitu ya. Iki ora guys, gunungannya warnanya biru, coraknya itu corak biru gitu loh, pinggir-pinggirnya sekitarnya. Nah itu aku sempat kaget ketika yang bilang kowe ora lahir neng Jawa, kowe lahirmu neng Lampung. Nah, neng Sumatera kalau bahasa beliau waktu itu. Lahirnya di Sumatera, tetapi kowe gelem nguri-nguri budaya, kowe cinta dengan budayamu. Iki penghargaan gue kowe. Itu pada waktu itu, pada malam hari itu. Dan yang saya lihat di ujung gunungannya itu ada semacam kayak bulatan cincin. Tetapi kalau saya sih tidak yakin itu cincin ya. Tapi piye yo guys ngomongnya yo, ceritanya piye sih? Aku bingung rek. Nah yang segitiga mana sih? Oke, yo alah iklan rek sintone rek aku. Nih, jadi ini semisal yo guys. Nih gini, sowek beda. Senengan kok ora iklan. Tak dibayar aku ngiklan. Nih misalnya anggaplah gunungannya seperti ini yo guys. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan gunungan ya begini. Nah, di atasnya ini ada terselip bulatan besi hitam warnanya emas. Begini kelintang-kelinding gitu. Jadi di ujung gunungannya itu ada bulatan emas, bulatan kecil emas di situ. Dan yang aku agak sedikit nyeleneh adalah ketika gunungan itu diserahkan ke saya, dikasih ke saya, aku yo ngomong ya matur suwun yang sembah nuwun. Di situ saya melihat para apa itu? Iku lho, sapa kru-krune Pak Seno Nugroho itu pada merengut kabeh. Merengut dalam arti sedih. Merengut sedih ketika gunungan itu dikasih ke saya. So ya mereka lagi ngumpul aja rame-rame, tidak sedang bermain ya, tidak sedang pagelaran, maksudnya tidak sedang akan perform, tapi mereka tuh terlihat seperti sedih atau merengut gitu.
Nah, setelah saya nerima gunung, pas apa kuwi? Setelah itu pas tak terima, pas waktu aku terima, tapi cincinnya itu jatuh guys, lepas. Yang buletannya itu lepas, terus jatuh pas neng tanganku. Keceprene re, aku tuh pengen banget punya cincin dari aku sampai minta sama Mama Ita, Mama aku pengen gawe cincin. Aku pernah bikin cincin apa? Aku punya cincin titanium yang warnanya emas gitu, tapi titanium bukan emas. Dan itu tuh kekecilan, sakit di tangan. Dan itu tuh menurutku ukurannya tidak besar tapi masuk di tanganku. Dan aku gak ngerti guys, ini berhubungan atau tidak sih aku gak tahu. Iki, nih, ini tok nih, tangan yang ini sejak aku mimpi itu sakit guys. Tapi gak sakit-sakit banget. Tapi kayak kalau diginiin tuh kayak, kalau bahasa Jawa nih, jarem. Bagian jati bayi senengane. Jadi ini jarem guys. Kalau bahasaku tuh jarem apa yo? Ngilu. Sampai sekarang nggak ngerti kenapa kayak gini rasanya. Nah, setelah itu terlepas lah. Aku kebangun. Suweneng ku kira tanpa upomo, suweneng aku. Tangi turu aku suweneng. Ya Allah senengnya aku rek ketemu karo dalang-dalang profesional, sitoke malah yo maestro dalang paribasane. Alah, mek ngimpi. Tapi meskipun itu hanya mimpi, ada sukacita yang luar biasa di aku. Dan ternyata teman-teman, aku ngobrol sama Eyang. Sekali lagi aku tidak coba mengartikan sendiri, karena aku pengen ngobrol sama Eyang. Aku pengen komunikasi sama Eyang pada hari itu. Yang aku ngimpi ngene loh yang. Kenapa kok kayak gini ini? Iya apa tuh yang? Weh, yo kuwi le. Lagi dan lagi yang berbicara kalau banyak orang Jawa yang nggak Jawani lagi, yang tidak mencintai kebudayaannya lagi, dan kamu termasuk orang-orang yang masih melestarikan itu. Makanya mungkin jenengan aneh ya teman-teman, ketika aku beberapa hari ini bikin vlog ataupun bikin sampling lagu atau cover lagu itu ada lagu-lagu langgamnya. Sebetulnya memang aku itu cinta sekali dengan budaya Jawa, dengan kesenian Jawa. Meskipun aku pribadi lahirnya di Lampung, aku tidak lahir di Jawa, aku lahir di Lampung. Tapi bapak ibuku memang orang seni semua. Mereka orang seni dan setiap hari itu didengerin kayak gitu-gitu. Lama-lama aku ya hafal. Walaupun pada awalnya aku benci, berisik banget sih, klenang-kleneng. Pada awalnya jujur, tapi semakin kesini dan aku tuh takut teman-teman. Karena kan kenapa aku sampai nanya sama Eyang? Aku 40 hari setelah bapakku meninggal itu aku suka banget dengan kesenian. Tadinya aku benci guys, salah seneng aku karo bapakku, barang aku rasa seneng. Ben-bengi kok wayangan, berbagi kuping, nyetale campur sari, ketoprak, sing gandrung, sing jaranan, itu tiap hari diputer di CD zaman dulu. Terus aku tuh kesel gitu loh. Pas almarhum meninggal tuh aku dalam hati begini, alhamdulillah, maaf ya jujur aku ngomong begini, alhamdulillah saiki iso tenang lah paribasane, nggak berisik, nggak dengan skala besar. Karena almarhum bapakku itu kalau muter musik, wah, speakernya telurek gede dan pucuk lawang. Terus di atas pintu di mana-mana tuh ada, jadi keras sekali suaranya. Jadi pas beliau meninggal tuh aku mengatakan yang ya setidaknya nggak usah rame-rame banget lah, muter-muter lagunya. Mama aku juga tetap suka campur sari meskipun dengan kondisi yang agak pelan memutarnya gitu loh, tidak terlalu kuat. Kemudian di hitungan 40 hari pas banget 40 dino bapakku, aku mimpi mengi dikai jamu wayang, tapi bukan gunungan, tapi jamu cap wayang yang warna merah itu. Aku nggak lupa sampai sekarang. Di mimpi dikasih itu gunungan wayang itu. Terus di situ besok paginya secara aneh aku tuh tiba-tiba seneng ketika dengerin campur sari. Terus akhirnya aku terjunlah di dunia campur sari. Awalnya siaran lagu-lagu campur sari, siaran radio bahasa Jawa dengan bahasa kromo yang kayak gitu-gitu. Cuman meskipun tidak terlalu baku ya, tidak terlalu kromo banget. Nah, kemudian pada waktu itu aku ngerasa kayak punya kelebihanku nambah lagi, kemampuanku bisa nambah lagi, bisa lebih ngelihat, lebih komunikasi dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat aku lebih takut lagi ketika aku mimpi dikasih gunungan sama yang Mantep Sudarsono. Aku takut banget. Apalagi teman-teman, setelah 3 hari malam suro itu kan aku mimpiku aneh-aneh terus.
mimpiku aneh-aneh terus. Setelah aku dikasih gunungan, yaitu cerita mimpi-mimpi yang aku ceritain sama jenengan semua yang tak bikin video itu terjadinya mimpinya setelah dikasih gunungan sama Yang Mantap Sudarsono. Nah ini kan jadi pertanyaan buat saya. Jadi pertanyaan buat saya sendiri, kenapa kok setelah saya dikasih gunungan, nah aku tuh takut kalau justru nanti kemampuanku nambah lagi atau ilmuku nambah lagi. Ilmu apa ya jenenge ya? Ilmu bumi. Nah, istilahnya maksudnya mataku itu nambah gitu loh. Dulu pada sebelum dikasih bapakku aku cuma bisa gini, ibaratnya ada batasan. Setelah mimpi dikasih jamu wayang sama bapakku begini. Setelah dikasih gunungan sama Yang Mantap, aku mimpi sing aneh-aneh. Nah aku tuh jadi ngerasa takut, sampai aku tuh tertekan loh teman-teman. Itu aku tertekan banget di video yang aku nangis itu, sangat aku tertekan. Aku wediku ngene, ya Allah nanti lek tsunami kayak ngenai adikku piye. Nanti kalau pas adikku, soalnya rumahku yang di Lampung itu di Rawajitu itu kan walaupun tidak terlalu dekat dengan laut, tapi memang kompleknya laut, namanya juga Rawajitu. Jadi itu rawa sebelumnya teman-teman. Jadi agak sedikit gimana ya kayak gitulah. Jadi ketakutan itu muncul setelah aku mendapatkan mimpi itu sebetulnya. Nah dengan komunikasiku dengan Eyang tuh, Eyang juga berpesan kalau ya mungkin kue sedang dijadikan duta sama Eyang Mantap Sudarsono almarhum. Dijadikan duta apa Yang? Ya duta pelestari le, sing ya pengeling-eling. Nguri-uri kan tidak selalu kamu harus bergelut di bidangnya, tetapi kamu harus mengingatkan. Dan aku kaget ketika Eyang bilang, apa kamu pikir kesenian kita ini tidak bisa jadi tolak balak? Ternyata pesannya adalah kesenian kita ini bisa jadi tolak balak loh guys, katanya yo. Jadi aku sendiri sih nggak nyambung atau tidak memahami bagaimana ceritanya kesenian Jawa bisa dijadikan sebagai media tolak balak. Terus yang aku detailkan tuh tanya dengan cincin tadi apa Yang? Ya itu karena kamu ada ikatan sebelumnya. Kalian ada ikatan. Ya aku sih gak ngerti ya Rek. Maksudnya apa pada di masa lalu atau jalur-jalur dari mana ternyata aku dan Ki Mantap Sudarsono di waktu lalu ternyata kakeknya berteman atau mbahnya berteman atau ternyata saudara dan sebagainya, kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu silsilahnya tuh. Sekali lagi, kalau secara gaibnya itu katanya kamu tuh sejalur, istilahnya begitu, satu jalan. Dan soal gunungan itu ya sebagai wujud kesenanganmu terhadap itu, penghargaanmu gitu loh. Hanya seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya ketika Yang mengatakan warnanya biru ya le, sedangkan saya belum cerita. Aku langsung ini, iyo Yang, aneh kok warnanya biru. Ternyata biru itu perlambang kebagusan, perlambang kebaikan, perlambang ya rasane adem ayem. Jadi istilahnya pesannya begini, kalau mau negara kita ini ayem tentrem adem seperti cahaya biru tadi, seharusnya di era PPKM ini kesenian-kesenian jangan dibatasi. Terus tak pikir lah, lo sing merengut-merengut kuwi ngapa Yang orang merengut kayak gini, asli niki yo mumet. Mereka punya pesan kepada kita semua bahwa seharusnya ketika PPKM begini, banyak yang diinjak, banyak yang dibunuh, banyak yang diikat dalam arti yang sebenarnya. Siapa mereka? Yaitu para seniman. Makanya mungkin setidaknya aku berpikir begini, mungkin Yang Mantap Sudarsono kini pesan karo Mas Tulus kon nyampekin yang vloge ben bodo ngerti yen kesenian kuwi sejatine yono maknane, ono artine. Kalau yang kata Yang malah bisa jadi tolak bala. Aku sih sampai detik ini masih nyari tahu piye ceritane kesenian buat jadi tolak bala gitu loh. Dan Eyang juga mengatakan, saiki yo le semenjak PPKM, semenjak dilarang kabeh, wong seniki merengut, wong seniki nangis, wong seniki jerit. Itu perlambangnya di situ. Jadi kalau secara garis besar Eyang mengatakan seperti ini, lek pengen adem, pengen ayem, yo kesenian digalakno meneh. Jangan dilarang, jangan dibatasi, tetapi tetap ada koridor. Wong sasate mek tulus rek.
tulus ora ngerti apa-apa, ora dikenalan sapa-sapa kok dikei amanah kaya ngono paribasane, dikasih penggambaran untuk lebih melestarikan gitu loh, melestarikan budaya. Jadi pesan moral yang kita terima adalah yuk kita lestarikan budaya kita sendiri, jangan sampai dimakan sama orang lain. Wong Jawa aja ilang Jawane, orang Jawa jangan sampai melupakan asal usul dari Jawa. Dan kalau bukan kita yang melestarikan budaya, siapa lagi? Sebetulnya ketika kita bilang yang mengatakan kesenian bisa dijadikan ajang ataupun media untuk tolak bala, ya kemungkinan dengan melantunkan ladrang-ladrang yang bagus dengan arti yang bagus kan seakan-akan menjadi doa. Mungkin itu nyambungnya di situ ya. Cuma sekali lagi ya aku sih jujur ya, ketika aku sebagai orang seni juga, meskipun aku bukan kesenian tradisional, menurutku jangankan aku yang ibarat kata di dunia nasional yang TV, yang ini yang itu aja masih close, masih ibarat kata kecekek, seakan-akan akan dibunuh pelan-pelan sama pemerintah. Apalagi dengan kesenian-kesenian di Jawa yang notabene tradisional, yang sudah mulai jarang orang tanggap gitu loh. Mungkin itu pesan yang sampaikan ke saya, dan mudah-mudahan jenengan semua bisa menangkap. Sampai yang nyeplos ngene, lho saiki lho le kesenian yo nggak tahu ono, sedekah bumi nggak ono, nyadran sudah dikurangi, meskipun tetap ada kegiatan nyadran disalahkan, sedekah bumi gak ono. Makanya jujur sih dalam hati, hamba Allah kemarin ada yang WhatsApp Mas Tulus kalau saya bikin sedekah bumi di rumah sebagai media untuk tolak bala dan lain sebagainya, tetapi tidak menggunakan sajian dan lain-lain ya Mas Tulus ya, apakah itu salah? Menurut saya tidak, monggo kerso, karena nilainya itu sedekah. Nilainya sedekah. Hanya istilahnya sedekah bumi itu istilahnya kayak jenengan memberikan sesuatu, mensyukuri wujud. Sebenarnya kan sedekah bumi itu hanya wujud syukur kamu kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan melalui tanah yang kita punya, tanah yang kita injak. Sebenarnya begitu. Kalau buat saya sih nggak salah. Bahkan saya juga pengen menggelar itu kalau memang Allah kasih saya rezeki. Saya jujur dalam hati, selain among-among, saya pengen sedekah bumi juga untuk supaya bumi kita nih sedikit mereda lah. Dan itu ternyata bermanfaat juga. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas ya soal sedekah bumi dan lain sebagainya. Perlukah kita melaksanakan sedekah bumi di tahun-tahun ini, di saat kondisi begini, meskipun ya mungkin pemerintah akan melarang. Nah, ini yang jadi komplainan para leluhur kita setidaknya. Kenapa? Sekarang ya sedekah bumi sudah mulai jarang, kesenian-kesenian sudah mulai jarang. Bukan jarang, malah dilarang. Sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi, seharusnya sebelum di Jawa kata Ayang yo, tapi kata Ayang yo, saya nggak ada berita konkretnya ya teman-teman. Saya nggak ada berita konkret. Di Jawa katanya banyak yang jual kenong, saron. Oh, jadi gini, di Jawa sekarang sudah mulai banyak orang jual alat musiknya, alat musik Jawanya gitu ya, gamelan-gamelan gitu. Ya, jadi gamelan Jawa itu sama para seniman dijual kata Eyang. Karena mereka sudah untuk maem sudah susah. Untuk kondisi mereka sudah sulit sekali, untuk dipakai untuk maem lah ceritanya seperti itu. Nah, ini juga jadi media, ini juga jadi satu cara dimana kalau ya berarti kan ini sudah diambang batas. Kalau yang disampaikan yang betul ya berarti sudah sangat tersiksa dong, sudah sangat nggak tahu lagi mau gimana lagi seniman ini untuk hidup ya. Kalau yang besar yang punya channel YouTube masih bisa hidup, yang punya warung dan lain sebagainya mereka punya usaha. Kalau yang tidak, kalau yang artis ecek-ecek yang cuman skuter selebriti kurang terkenal mangan opo? Ya kan, mau nggak mau mereka jual. Mungkin sih, jadi Mas Tulus tidak membenarkan ini karena Mas Tulus nggak ada berita konkretnya, kecuali di berita ada orang seniman jual alat musik, mungkin kayak gitu, mungkin Mas Tulus ya kan. Cuman ini barusan yang nyeplos kata yang banyak seniman Jawa yang sudah menjual alat musiknya karena keterbatasan mereka untuk hidup. Nah, ayolah, mudah-mudahan ada pemerintah yang lagi nonton video ini, teman-teman, siapapun kita, melestarikan bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas kita. Ya, melestarikan kebudayaan tugas kita juga. Dan untuk pemerintah saya sih kasih saran, sebelum semuanya menjadi hancur, sebelum kesenian ini tertutup dengan yang namanya peraturan, mending diizinkan tetapi dengan protokol yang baik. Ya, dengan protokol kesehatan. Ya mungkin sebelum acara di swab dulu atau apa, atau pesertanya harus vaksin semua misalnya, itu nggak masalah sih buat saya. Jadi ya kan mereka di lingkup yang sama ya, tapi tetap harus dengan jaga jarak, kemudian protokol. Buat saya sih jangan sampai dihentikan, karena ketika yang sudah mengatakan itu bisa jadi tolak bala loh le, kesenian itu
kesenian apapun. Istilahnya begini, mereka memberikan hadiah terbaik, pementasan mereka itu dipersembahkan untuk siapa? Untuk rasa syukur kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada para leluhur kita. Kemudian akan banyak hal-hal positif yang kita terima gitu loh. Hal-hal positif apa positifnya? Budaya semakin dilestarikan, kesenian semakin bagus. Jadi ini akan terikat dengan kita sendiri. Kita Indonesia guys, kita punya banyak sekali kebudayaan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, mungkin bisa saja terjadi, di mana ketika kita menjadi anak-anak Indonesia yang melestarikan budaya, ini akan membuat hal ini semakin memperkuat rasa nasionalisme kita ya. Mudah-mudahan sarannya Mas Tulus diterima sama pemerintah. Kemudian bagi kita sendiri yang saat ini sedang dalam kondisi melestarikan budaya, gak ada salahnya sebagai anak muda sekarang untuk mencintai kebudayaan sesuai dengan kesenian kalian masing-masing, sesuai dengan suku kalian masing-masing, bukan hanya orang Jawa, wabil khusus orang Jawa. Yo Pak, Bu, para pejabat-pejabat wis lah PPKM disampun kemawon. Sing penting tetap diaturi dengan protokol kesehatan. Seniman sudah banyak yang jerit, Pak, saya seniman dangdut wis pengembang kempis Pak, meneh sing neng daerah dengan jumlah yang cuma ya di pojokan, dengan jumlah yang seperti ini. Ini sudah semakin bahaya Pak, Bu, pejabat, sudah semakin bahaya, sudah semakin genting. Ayo mulai sekarang tolong, kalau memang ini bisa jadi benar katanya yang bisa jadi media tolak bala, siapa tahu dengan kesenian digalakan di setiap daerah, kesenian masing-masing itu bisa jadi tolak bala, terus corona habis dari Indonesia. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Gak ada yang mustahil loh di tangan Tuhan itu. Jadi siapa tahu Pak bisa ya. Dan juga untuk kita-kita semua para penerus seiling, khususnya orang Jawa, jangan lupa jangan dibuang Jawanya, jangan benci budayamu karena itu punya kita. Dan mau nggak mau kita sudah terikat dengan dia. Semoga mimpi ini sebuah pertanda baik, bukan pertanda buruk. Dan lagi juga semoga mimpi yang Mas Tulus terima ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa sekali lagi kebudayaan yang dikatakan syirik, dikatakan apa, itu belum tentu betul. Kita buktikan sendiri. Dan satu lagi, walaupun mau dikatakan musyrik, dikatakan apa, itu punya kita teman-teman. Itu punya kita, kebudayaan kita, itu kekayaan khasanah budaya kita, jangan sampai diambil sama negara lain. Oke, itu saja yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan. Sekali lagi ada pesan-pesan moral di situ. Kalau memang kesenian bisa dijadikan tolak bala, ya nggak masalah, coba digalakan lagi ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, insya Allah besok ketemu sama Mas Tulus lagi. Oh ya, yang punya kritik dan saran bisa langsung kirim di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_pp2 ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.